Saya garis bawahi, semua amalan yang kita lakukan, karena sering saya merasakan. Jadi setan itu, dia pandai mencari celah. Bagaimana agar yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Lah janji dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa la ughwiyannahum siratal mustaqim. Ya Allah, kalau engkau mengeluarkan aku dari surga, ketika Nabi Adam dulu digoda, setan juga dikeluarkan dari surga, aku berjanji ya Allah, kata iblis, aku akan menggoda manusia dari jalanmu yang lurus. Lah janji. La ughwiyannahum siratal mustaqim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, perhatikan. Kecuali bagi orang-orang yang mereka bisa berbuat ikhlas. Ini kuncinya. Jadi setiap amal yang kita lakukan itu ada potensi bagaimana kita di dalamnya tidak ikhlas atau riya atau segala macamnya. Contoh yang gampang. Dia sering datang goda kita. Lagi nyapu lab komputer. Lagi nyapu kan dalam aman. Keluar. Nyapu di luar. Ada Pak Mualim di belakang. Lah berubah. Alhamdulillah Pak Mualim ngelihat. Ini. Awalnya lah benar tadi. Memang nak bersih-bersih dalam lab. Tapi ada Pak Mualim lewat. Bergetar hati. Getar. Aduh Pak Mualim lewat. Ngelihat ini. Aku disebut sebagai orang yang rajin gini. Tuh. Apa pun bisa terjadi. Ibu-ibu lagi nyapu. Ketika ada dilihat belau, kan dilihat belau itu beda, Bu. Benar nggak? Kita lagi bekerja, lagi ngajar, lagi ngapapun, ketika diawasi dan tidak diawasi beda. Nanti ada gimana trik-triknya agar kita bisa ikhlas. Itulah yang menghancurkan amal-amal kita. Karena setan akan muncul dalam hati kita. Oh, itu ada Pak Mualim. Alhamdulillah dilihat Alhamdulillah engkau dianggap rajin. Alhamdulillah. Nah, itulah godaan-godaannya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nak sholat duha misalnya, anak apapun, ibadah apapun, kemudian sudah benar-benar lurus nih niatnya. Kemudian tiba-tiba ada yang ngelihat, negor pula. Bisa kemana Pak? Misalnya. Lah nahan-nahan ini. Nak disebut berbulak pula. Disebut takut tak ikhlas. Isa sholat duha. Langsung dalam hati. Alhamdulillah ditahu aku sholat duha. Puasa sunnah. Sudah coba, benar-benar coba agar orang tidak tahu gimana agar kita berpuasa. Karena kata Allah Rasulullah SAW bahwa as-saumu li, kata Allah, bahwa ibadah puasa itu untukku. Lah berusaha menutup-nutupi agar jangan sampai ada orang yang tahu bahwa kita berpuasa. Ada pula dok nanya, ikam tidak makan? Tak disebut lagi puasa berpula-pula gini. Disebut puasa Senin Kamis. Langsung lah mulai setan bermain. Jadi tidak ikhlas. Nah, ini perlunya kita memahami ini agar yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ibadah yang sembunyi-sembunyi? Nanti ada indikator-indikatornya. Baik, sebenarnya Bapak sekalian, yang mengetahui ibadah kita itu ikhlas tidaknya hanya kita dengan Allah. Yang tahu kita dilihat orang, kita ikhlas atau tidaknya hanya kita dengan Allah yang tahu. Tapi ini hanya sekedar indikator-indikator saja. Bahwa ada ulama yang beliau menulis min alamatil ikhlas atau arkanul ikhlas. Ini Syekh namanya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Menurut pengalaman beliau terkait dengan tazkiyatun nufus, memandang orang-orang yang beramal, kira-kira tanda-tanda orang ikhlas itu kata beliau seperti ini. Pertama, orang yang semangatnya sama dalam posisi apapun dia berada. Agi jadi CPNS, wah semangat, wah datang pagi-pagi, balik paling terakhir. Lah PNS lah ngendor,
Nah, contohnya itu ya. Iya gitu. Nggak itu sih insyaallah. Kita sama-sama soal doa. Karena biasanya ya ada yang dikejar. Ada yang dikejar. Kita lihat dengan contoh sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nih, Bapak sekalian, kalau dia ini panglima perang. Komandan perang, komando. Kalau dia mimpin perang tidak pernah kalah orang Islam. Tidak pernah kalah. Perang menang karena strategi dia yang luar biasa. Tapi pada zaman Umar bin Khattab dia dipecat. Jadi panglima, jadi prajurit biasa. Apa kata Umar bin Khattab? Saya turunkan engkau jadi prajurit biasa dari panglima karena saya takut, kata Umar, orang-orang Islam menjadi musyrik. Kenapa musyrik? Dikarenakan nanti orang yakin bahwa ketika ada Khalid selesai pasti menang. Orang-orang Islam tidak yakin lagi kepada Allah. Orang-orang Islam yakinnya bahwa Khalid lah penyebab kemenangan itu. Nah, jadi tidak ikhlas. Tapi Khalid apa yang dia lakukan? Walaupun jadi panglima, walaupun jadi prajurit, semangatnya tetap sama saja. Nah, jadi ya, kita jangan menghakimi, kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana awal kita bekerja sampai sekarang, sampai lagi nanti, apakah semangat kita ini tetap sama dalam beribadah, dalam bekerja. Kalau sekiranya ada dia masuk ke dalam niat kita, dalam aktivitas kita kepada niatan selain niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba untuk singkirkan duri-duri itu. Agar pekerjaan kita sampai kita pensiun nanti 63 tahun, lagi lama 63 tahun kan. Saya baru 35, baru setengah perjalanan. Apalagi Indo. Kalau Pak Mualim berapa lagi? Lama juga. Nah itu jangan sampai selama 63 tahun kita tidak buat apa-apa nih. Sia-sia kita. Ya, letih. Sementara yang kita lakukan sebenarnya bisa berpotensi menjadi amal soleh. Bayangkan berapa bensin yang dikeluarkan, berapa keringat yang dikeluarkan dari Tanjung sampai ke sini itu. Semuanya kalau niat karena Allah bernilai ibadah. Nah itu ya. Yang kedua, dia tetap terjaga dalam keadaan sirran wa alaniyah. Ibadah kita tetap terjaga, ibadah kita tetap konsisten dalam keadaan dilihat atau tidak dilihat. Sirron itu ya, sembunyi, alaniyah kelihatan. Jadi mau ada siapapun yang ngeliat kita bekerja, stabil emosi, stabil niat kita, stabil keinginan kita untuk beribadah itu. Kalau misalnya kita sholat sendiri, ya, beda antara sholat sendiri dengan sebelahnya ada presiden. Ketinggian presidennya. Sebelahnya ada bupati. No biasa sholatnya macam ayam matok, cepat kan? Ini khusyuk. Allah. Beda, karena memang beda. Ya. Bagaimana kita bisa mengkontrol hati kita agar ketika kita sholat di sebelah bupati, di sebelah kepala sekolah, di sebelah siapapun, niat kita, emosi kita tetap stabil. Itulah niat yang ikhlas. Sampai sini, ya, dipahami ya? 1, 2 warnanya. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah. Kalian akan tahu nanti ada sekelompok kaum dari umatku, kata Rasulullah, yang dia datang di hari kiamat dengan kebaikan yang sebesar gunung Tihamah. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Allah menjadikan amal yang dia lakukan seperti debu berterbangan, tidak ada nilainya. Qala Sauban sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana." Wahai Rasulullah, berikan kepada kami tanda-tandanya, ciri-cirinya, ya. An la takuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak menjadi kaum seperti itu.
dan kami tidak mengetahui bahwa yang kami lakukan seperti itu, seperti kaum itu. Ya, telah beramal banyak-banyak dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, beramal capek-capek, letih-letih, bekerja letih-letih, tasla naron hamiyah, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, apa nak letihnya? Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu punya tanggung jawab di rumah, laki, anak, ya kan? Bekerja dari pagi sampai jam 2, sampai jam 4, kadang-kadang gawe dibuat di rumah. Nah, jangan sampai itu nanti jadi sia-sia dia. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan kita tidak bisa mengkontrol niat kita. Ya. Apa kata Rasulullah? Amma innahum akhwanukum min jildatikum. Dia adalah saudara-saudara kalian dari jenis kalian. Wa ya'khuduna minal lail. Bahkan mereka bukan hanya beribadah yang wajib-wajib saja, mereka mengambil sebagian malamnya untuk sholat malam, sholat tahajud. Ya, jadi kalau sholat tahajud itu artinya jangankan yang wajib, yang sunahnya dikerjakan sama dia. Ya, walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka ketika khalau, ketika dalam kondisi sendiri, kondisi tidak dilihat orang lain, bimaharimillah intakahuha, mereka dalam kondisi sendiri sudah ikhlas lagi, sudah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu tandanya, kata beliau, as-sabru ala tulit thoriq. Orang yang ikhlas itu dia sabar atas panjangnya perjalanan pekerjaan yang dia lakukan. Jadi ditunjuk misalnya jadi apa? Sama kepala sekolah, sabar, tidak mengeluh. Kalau mengeluh manusiawi lah biasa, tapi tetap sabar. Misalnya Bu Yanti misalnya disuruh Pak Mualim buat laporan ini, dalam hati nok kemari jak mudah, lade pula. Ah, itu sabar, itu artinya kita ikhlas. Pak Indo banyak kerjaan, buat video ini, video itu, motret ini, motret itu. Udah perasaan, sabar Pak Indo, itulah ikhlas. Kurikulum begitu juga, buat jadwal sehari-harian, banyak pula ngeluh, Pak Rizky ini nih bertabrakan, sabar, itulah ikhlas. Kalau kita bisa menikmati kesabaran tersebut, pekerjaan tersebut, dan menjadikan kita sabar dengan pekerjaan tersebut, itulah nilainya ibadah. Itulah nilainya ibadah. Tapi ketika kita mengeluh dengan pekerjaan tersebut, mengeluh biasa manusiawi. Tapi ketika keluhan kita itu sudah muncul dalam hati ketidakikhlasan, sia-sialah yang kita lakukan. Mengeluh manusiawi, dapat letih saja, betul. Apalagi kepala sekolah. Kepala sekolah banyak di otak beliau nih yang dipikirkan. Tanggung jawab beliau bukan hanya beliau saja, tapi seluruh penduduk sekolah ini tanggung jawab beliau. Anak-anak sekian ratus, guru sekian puluh. Bagaimana beliau nanti? Ketika beliau tidak sabar menghadapi anak buahnya, anak-anak muridnya, stres. Sementara di akhirat akan lebih besar tanggung jawabnya, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Makanya beliau mengadakan pengajian agar kita sama-sama mengerti dan paham akan pentingnya pekerjaan kita ini sebagai ladang amal soleh. Baik, itu. Jadi kita harus sabar dengan apapun yang kita lakukan. As-sakinatun nafsiyah, tanda bahwa ikhlas kita dalam beramal itu menyebabkan ketenangan dalam hati. Kerjaan banyak bertumpuk-tumpuk, tetap tenang mengerjakannya. Nah, itu tanda-tanda bagian dari keikhlasan. Jadi hal-hal tadi, kalau kita lakukan dia, maka insya Allah yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ini perhatikan, saya bacakan sebuah syair. Ilahi la tu'adzibni fa inni muqirun billadzi qad kana minni. Wahai Tuhanku, ini sebuah syair tapi saya rasa maknanya dalam sekali. Wahai Tuhanku, janganlah engkau azab diriku, jangan siksa diriku atas apa yang ada pada diriku. Fakam min zallatin fil baraya wa anta alayya dzu fadlin wa manni. Maka
banyak di antara orang-orang yang kemudian dia tergelincir. Akan tapi Engkau ya Allah terhadap diriku memiliki fadlin, keutamaan dan pemberian. Yang terakhir nih, ya dhunnun nasu bi khairan. Orang mengira Pak Rudi itu soleh. Orang mengira Pak Rudi itu rajin ibadah. Perkiraan manusia. Orang mengira Pak Apri soleh. Orang mengira Pak Apri itu rajin ibadah. Ya dhunnun nasu bi khairan. Manusia mengira saya ini adalah orang baik. Wa inilah syarrun nas. Akan tetapi sesungguhnya aku adalah manusia yang buruk kalau in lam ta'fu anni, kalau engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosaku, kalau engkau ya Allah tidak menutupi aib-aibku. Kita nih Bu mulia di sini nih Pak, karena Allah tutupi aib kita, karena Allah tidak umbar aib kita di mata orang lain. Allah sembunyikan keburukan-keburukan kita di mata orang lain. Jadi jangan mudah tertipu dengan casing. Apalagi sekarang, kalau di sosial media itu gampang ngetik casing. Nak tua, nak muda, ada Facebook apps, apa ya? Itu Face app itu Jadi tua, jadi tua gampang. Jadi kalau misalnya buat foto profil agak-agak gampang. Kamera 360 ada. Jerawat-jerawat, bopeng-bopeng macam ini bisa mulus. Jadi casing. Hidup ini casing. Yang paling tahu Pak Apri ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, bininya itu Dueko. Yang tahu saya, keburukan saya, Allah Subhanahu wa taala, istri saya. Kita paling bisa membaca luar orang saja. Oh, karakter orang ini gini. Oh, kita belum tahu hatinya. Jadi jangan sampai ponis orang lain sebagaimana interpretasi kita dalam otak kita. Casing itu. Baik. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas dalam hati, maka kita akan baik.